Perlahan tapi pasti, publik akan menjadi saksi apa gerangan yang terjadi dalam proses hukum Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pasca demo ratusan ribu muslimin dan muslimat tanggal 4 November lalu, pemimpin negeri serta-merta bersikap. Kapolri berjanji untuk betul memeriksa sesuai dengan harapan masyarakat. Tetapi kita harus juga lihat apakah ada aturan hukum, undang-undang yang memperbolehkan atau tidak. Kalau boleh, saya minta kemarin untuk terbuka, biar nggak ada sakwasangka. Meski Presiden dan Wakil Presiden sudah memberikan pernyataannya, namun PDI Perjuangan dinilai tidak berbesar hati. Partai Banteng Moncong Putih itu mengerahkan petugas partainya untuk mengawal Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu. Oke. Menteri, maaf, tadi hari ini Bu Mega mengeluarkan. Pak, tadi ada Pak Trimedia Panjaitan, Pak. Itu sebagai penasihat hukumnya bukan, Pak? Pak Ongen Sangaji, Bu Mary Hotma, dan teman-teman lain. Tidak memenuhi syarat untuk itu, karena ada kalimat yang dipotong oleh si Buniani itu. Dengan komposisi Ahok didampingi oleh anggota DPR Komisi 3, mungkinkah polisi dapat bekerja bebas dari intervensi? Polisi ada dua pijakan kaki, satu pijakan kaki politik, satu pijakan kaki hukum. Manakala murni dia menjaga kewibawaan dari sebuah kelembagaan yang besar, maka dia harus memihak pada rakyat. Itulah sebabnya sejumlah pihak menilai gelar perkara yang terbuka bagi media menjadi sandiwara politik untuk membangun opini publik. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ya, ada yang berpendapat bahwa ini sebenarnya disambut positif begitu ya kalau memang gelar perkara akan dilakukan secara terbuka walaupun terbatas. Tapi ada yang mengatakan ini adalah sandiwara politik. Mas, sandiwara politik loh katanya. Iya, ini mestinya harus dipisahkan menurut saya kan. Jadi ada persoalan hukum yang harus jalan sesuai dengan penegakan hukum, lalu kemudian politiknya ini jangan dibawa-bawa gitu. Mestinya ditinggalkan, tapi tentu sulit meninggalkan persoalan politik itu karena Kenapa? ini kan soal arena kontestasi Pilkada DKI sudah dekat. Ya. Nah, jadi saya kira juga kemarin kenapa polisi terkesan lamban ya dalam memproses, kan diakui juga oleh kepolisian karena memang menunggu proses pilkada juga. Nah, namun kan tentu saya kira persoalan-persoalan yang seperti ini kan sangat sensitif, soal penistaan agama. Makanya dari awal ya ketika kasus ini muncul, nah memang saya kira yang harus dilakukan adalah bagaimana persoalan ini tidak terseret terlalu jauh dalam kontestasi politik. Kalau menurut Anda sudah terseret ini sekarang? Ya apa boleh buat, kan ini kan dramanya sudah berlangsung sebelum tanggal 4. Pak Jokowi datang ke Hambalang menemui Prabowo Subianto. Itu adalah peristiwa politik dan publik akan membaca itu semua gitu. Nah, lalu kemudian ada soal Lebaran Kuda Pak SBY. Itu juga rentetan. Lagi-lagi itu adalah peristiwa politik. Lalu kemudian setelah demo siang berlangsung aman, lalu kemudian malam Presiden memberikan sambutan ya, pernyataan ya setelah terjadi bentrokan di depan istana, Presiden menyebut ada aktor politik. Jadi tidak bisa lagi dikatakan bahwa ini tidak terseret politik karena elit sendiri sudah memasukkan peristiwa ini dalam kontestasi politik. Oke, kalau dalam gelar perkara nanti juga melibatkan anggota DPR Komisi 3, kemudian juga ada dari partai politik pun juga nanti juga akan diundang, dilibatkan begitu. Artinya memang ini sudah menjadi suatu hal yang serius kaitannya dengan peta perpolitikan. Begitu? Kalau saya melihat memang ini persoalan serius. Lagi-lagi saya katakan bahwa mestinya persoalan hukum soal penistaan agama itu silahkan diproses secara hukum. Yang kita persoalkan adalah apakah ini digelar terbuka atau tertutup. Bagi saya adalah apakah ini lazim? Pertanyaannya. Tadi Pak Ahyar mengatakan tidak lazim. Ya, suatu proses penyelidikan di kepolisian itu digelar terbuka misalnya. Beda dengan kasus Jessica, itu sudah bergulir di pengadilan. Itu satu. Bagi saya cari akarnya. Kenapa ini harus di kepolisian itu harus terbuka? Agar publik tahu. Kenapa publik harus tahu gitu loh. Karena ini menyangkut sensitif menurut saya. Kalau kemudian publik mendesak, terutama umat muslim mendesak, berarti ada persoalan sebelumnya. Ada persoalan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan siapa? Lah kalau ini digelar terbuka itu untuk siapa?
Untuk masyarakat. Untuk masyarakat kan, agar masyarakat tahu kan, agar masyarakat tidak curiga kan. Kalau masyarakat tidak curiga, itu terbuka, lalu diharapkan apapun keputusan dari itu semua nanti, proses hukum itu bisa diterima secara legowo. Itu harapannya. Ya. Nah, bagi saya, kita balik dulu ke belakang. Kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Sehingga hal yang tidak biasa tadi, yang dilakukan proses penyidikan di kepolisian itu bisa terjadi dalam kasus ini. Oke. Ada apa sih sebenarnya ini? Ya, nah, ini kan menjadi tanda tanya bagi kita. Pak Edi, berarti ada yang tidak biasa sebenarnya dalam kasus ini atau tidak lazim begitu ya, sehingga polisi serta-merta bahkan presiden pun menyatakan, oke, kita terbuka, kita live-kan begitu. Ya. Artinya memang kalau misalnya kita lihat memang ini ya tidak lazim sebetulnya. Kenapa? Karena memang dalam gelar perkara biasanya yang dilakukan oleh Polri ya itu tadi internal ya. Paling-paling misalnya kalau dia mungkin perlu ahli dari luar ya. Ya. Kemudian dalam hal ini ada juga Komisi 3 hadir ya. Ada Kompolnas hadir ya. Tentunya ini juga merupakan suatu sebetulnya perkembangan baru ya di dalam sistem hukum penanganan perkara di kepolisian ya. Apabila ini betul-betul dilaksanakan. Tapi apakah nanti bisa dilaksanakan seperti itu atau tidak ya? Tentunya memang itu saya kira perlu pengkajian lebih dalam ya. Jangan sampai juga memang ini akan menjadi berdampak nanti terhadap gejolak massa ya. Kira-kira apa yang akan ditimbulkan atau dampak terbesar yang nantinya akan ditimbulkan kalau memang ini akan dilakukan secara terbuka? Karena yang jadi masalah saat ini apapun yang dilakukan Polri, masyarakat masih belum percaya sepenuhnya terhadap kasus ini. Sehingga inilah yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden menginginkan agar pelaksanaan daripada gelar perkara ini dilakukan secara terbuka. Sehingga tidak ada lagi kecurigaan masyarakat terhadap polisi ya. Ya, dan kalau saya berpendapat ini sudah bagus, tapi mungkin ya tentu saja harus diatur bagaimana teknis pelaksanaannya sehingga tidak menimbulkan gejolak lebih besar ya. Karena tidak ada jaminan juga buat kita kalau misalnya ini dilaksanakan secara terbuka akan aman semua, belum tentu juga. Ini bisa kalau salah dalam melaksanakan bisa nanti akan menimbulkan gejolak baru. Apalagi kalau dikatakan sudah ada drama-drama politik sebenarnya yang terjadi di dalamnya begitu ya. Ya, saya kira ini harus diantisipasi oleh Polri. Oke, Pak Ahyar, kalau kaitannya ini dengan terbuka dan terbatas begitu ya. Kira-kira sampai sejauh mana sih batasnya yang nanti akan diberikan Polri begitu dari kacamata Anda sebagai seorang pidana? Iya, selama ini kan kalau ada gelar perkara dari internal dan para pihak. Juga diundang ahlinya. Mungkin kalau diperluas, nggak tahu nih Pak Edi yang mantan Kompolnas, apakah Kompolnas ketika gelar perkara juga hadir? Kalau tidak, kalau dihadirkan berarti ini tertutup yang diperluas atau terbuka yang terbatas. Maksudnya bagaimana? Artinya yang selama ini yang komponen yang hadir di gelar perkara itu adalah di internal. Internal polisi, nanti ada yang mana saja yang akan dibicarakan untuk menilai ini peristiwanya dipidana atau tidak. Layak dilanjutkan atau tidak, sama para pihak juga sering diundang. Kadang-kadang itu juga diundang ahli yang telah dimintai pendapatnya, di sana juga dihadirkan untuk nanti bagi polisi mengambil keputusan perkara ini lanjut atau tidak. Di situ. Nah, selamanya itu yang datang. Ada ahli, ada para di internal ahli diundang, kadang-kadang pihak itu juga pengadu, pelapor itu juga hadir. Itu juga akan datang. Nah, hadir. Nah, kalau memang terbuka terbatas atau tertutup diperluas, katakanlah begitu istilahnya, terserah mana yang tepat, mungkin hadir nanti Komisi 3. Sepengetahuan saya selama ini Komisi 3 tidak ada hadir ketika gelar perkara. Tidak pernah ya? Tidak pernah yang saya tahu. Nah, berarti ini sudah diperluas sedikit. Atau nanti juga kalau berbicara masalah pelapor, selama ini pelapor juga sudah datang. Sudah hadir, itu bukan hal yang baru lagi nanti. Sudah ada itu, yang ada mungkin Komisi 3 saja. Kalau kaitannya dengan kredibilitas dari para penyidik ini sendiri, apakah nantinya juga akan berpengaruh jika memang nanti akan dilakukan secara terbuka ataupun terbuka terbatas? Iya, tentu kemungkinan ya yang harus dihitung dampaknya tadi. Sejauh manakah negatif dampaknya? Ada nggak sih keributan yang akan menimbulkan itu? Kalau tidak, tentu yang akan mengurangi menurut saya kecurigaan. Orang kan melihat bagaimana sih terjadi dialog di dalam itu. Sebisa-bisa apapun mungkin orang menyetingnya, tentu dialog itu tidak akan bisa dinilai juga itu ada settingan atau tidak. Orang akan lihat dengan banyak. Tidak akan bisa dibaca juga?
Apakah memang itu ada sebuah sandiwara, ada drama, atau memang itu sudah mudah-mudahan sih itu bisa dibaca ini sandiwara atau bukan. Tetapi tentu nggak akan mau orang sandiwara yang begitu terbuka. Ini risikonya terlalu tinggi. Risiko hukumnya itu kan pembohongan publik juga. Risiko politiknya, wah ini gimana? Ini negara hukum apa negara politik? Kan lari lagi ke situ. Risikonya lebih tinggi. Saya kira nggak akan ada orang bermain-main di sini menurut saya kalau terbuka. Kalau tertutup mungkin nggak bermain-main juga yang di dalam itu, tapi yang di luar ini ya wah jangan-jangan itu yang Presiden bilang mungkin curiga tadi kan. Ini hanya untuk mengikis kecurigaan, mengikis mungkin meningkatkan kepercayaan masyarakat lah sehingga tidak ada lagi buntut-buntut. Walaupun itu tidak ada jaminan. Oke, baik. Lalu apa sebenarnya peran dari Komisi 3 kalau memang nantinya hadir, kemudian Kompolnas juga kalau memang nanti hadir begitu ya. Apa sebenarnya fungsi dan juga kepentingannya begitu dalam gelar perkara nanti secara terbuka dan terbatas. Kita akan bahas lagi pemirsa di Talk to News sesaat lagi, jangan kemana-mana.